Halo semuanya, sekarang aku akan coba bahas soal tipe B yang udah aku upload di Teams. Aku akan bahas dari Word lanjutannya dulu, jadi buat teman-teman, pastikan kalian udah copy paste dulu ya. Jadi yang di copy paste adalah isi cover satu, terus tulisan daftar isi atasnya doang, terus bab 1 sampai ke bawah sini full, bab 2 sampai sini full, terus daftar pustaka tapi atasnya doang. Oke, nanti jadinya seperti ini. Nah, dah sampai daftar pustaka. Terus aku mau make sure kalau kalian misalnya dari cover nih 2025 ke daftar isi kan halamannya beda ya. Nah, itu jangan di enter ya. Tapi kalian gini nih, pastikan yang ketip-ketip ini ada di depan nih. Jadi pencet dulu di depannya D, habis itu pencet CTRL dan enter. Nah, nanti dia akan pindah ke halaman selanjutnya, jadi jangan di enter. Oke? Terus begitu juga untuk bab 1. Misalnya kalau bab satunya masih nempel nih, kayak gini. Nih, kalau masih nempel kayak gini, sama kayak tadi. Jadi kita klik di depannya B, di sini diklik, habis itu pencet CTRL dan enter. Lakukan yang sama untuk bab 2 dan juga daftar pustaka. Terus untuk bab 1 kan kita seperti ini ya, bab 1 terus di spasi, di enter. Di enter, jadi dia ada 2 baris gitu kan, kayak gini nih. Misalnya kalau kita enter kan gini. Nah, tapi jangan di enter doang, tapi kalian harus pencet shift juga. Jadi pencet shift dan enter. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya nanti di waktu kalian bikin daftar isi nih, bab satunya tuh bisa nyambung dengan teknologi AI. Nah, kalau misalnya tadi kalian cuma enter gini doang, nanti teknologi AI-nya akan ada di barisan bawahnya sini. Jadi nanti dia ada di sini nih, teknologi AI-nya gitu. Jadi pastikan dari bab 1 ini, kalian pencet shift dan enter. Gitu ya. Kemudian di bab 2-nya juga, di shift enter. Gitu, oke? Oke, kalau sudah selesai, sudah di copy paste semua, kita akan mulai mengerjakan. Oke, kita langsung aja scroll down, nanti masuk ke ketentuan soal. Nah, ketentuan yang pertama kita cek dulu ukuran kertasnya, jadi ke tab layout, ukuran kertasnya yang size ya, kita klik yang A4. Udah benar A4, terus marginnya harus dicek, dia kan mintanya top, bottom, left, right-nya kan beda-beda nih, 4343. Terus kalau misalnya kalian masih normal, ya kalian harus custom margin. Ini pencet. Nah, terus masuk ke sini. Terus pencet deh, topnya adalah 4, bottomnya 3, leftnya 4, right-nya 3. Untuk pindah-pindahnya kalian bisa pakai tab yang ada di keyboard. Terus enter aja. Oke. Ini sudah berubah marginnya. Terus kita mulai edit cover makalah. Oke, cover makalah yang ini kita mau edit. Jadi kita ke tab home dulu ya. Terus kita lihat tulisan peran sampai dengan peluang. Font size-nya adalah 16. Jadi kita ganti nih. Yang ini kita ganti 16. Terus bold. Jadi CTRL B. CTRL B atau kalian pencet yang ini. Dengan font Algerian. Jadi kalian klik yang ini. Kita ketik Alge. Nah, kalau udah muncul biru-biru kayak gini, kalian enter. Nah, kalau kayak gitu, kita blok semua, boleh kita blok semua gini, ditarik ya. Jadi kalian klik, kalian tarik sampai 2025. Habis itu pencet CTRL dan E. Atau kalian klik yang ini. Oke, terus tulisan disusun oleh, jadi kita blok disusun oleh. Font size-nya adalah 12, kita ganti ke 12, enter. Terus dia minta di bold, CTRL B. Dan fontnya Arial rounded, jadi Arial.
Nah, ini udah langsung muncul kayak gini. Bisa kita enter. Terus yang penulis ini font size-nya dia minta 12. Jadi kita ganti lagi nih. Jadi 12. Terus italic yang ini ya, Ctrl I. Terus fontnya adalah Century. Jadi kita klik yang atas, kita ganti jadi Century. Terus kalau muncul biru-biru kita enter. Terus yang terakhir, jurusan akuntansi sampai dengan 2025. Font size-nya adalah 12, kita ganti. Terus reguler, jadi nggak usah di bold, nggak usah di italic, nggak usah di underline. Jadi biarin aja begitu. Terus fontnya adalah Franklin. Nah, kita ketik. Ini benar ya, Franklin Gothic Heavy. Jadi kalian pastiin dulu udah benar, baru kita enter. Oke, kalau sudah begini, kita scroll ke atas, kita lihat covernya. Nah, covernya kan begini nih. Ini kan ada logonya. Nah, kalian download juga ya logonya, ada di Teams. Oke, ini bentar. Nah, ini adalah logo tipe B. Jadi kalian bisa tarik nih ya. Kalau aku klik ini, aku tarik ke sini. Nanti dia langsung jadi gini. Atau cara kedua adalah kalian ke tab insert, terus picture, terus pencet yang this device. Nah, terus cari deh. Nah, terus baru insert gitu. Nah, sebenarnya sama aja. Kalau aku lebih suka ditarik aja karena lebih cepat gitu. Terus kalau sudah begini, kita tinggal atur spasi-spasinya ya. Kayak ini kan kayak terlalu mepet. Jadi kita enter dikit. Tuh. Kalau udah gini, kita akan mulai bikin heading itu loh, yang style. Oke, ini pasti akan ada begini ya. Jadi kita gunakan numbering. Terus daftar pustakanya pakai Chicago. Terus page number, covernya nggak dikasih nomor. Daftar isi pakai angka Romawi, isinya dikasih angka Arab. Daftar pustaka juga nggak dikasih nomor. Nah, terus kalau misalnya jenis font tidak tersedia, maka fontnya tidak perlu diubah. Kemudian ini adalah style yang harus kita buat. Jadi kita langsung bikin stylenya ya. Oke. Jadi kita klik style. Kita pencet create a style. Oh, bentar. Ini kursornya jangan ada di sini, tapi di sini aja nih. Di bawahnya daftar isi. Terus kita klik lagi style, create a style. Terus kita langsung pencet modify aja. Biar sekaligus. Nah, terus kita ketik deh heading 1. Pastikan ini kita caps lock ya headingnya. Jadi bisa membedakan sama heading 1 yang udah dibuat dari kayak aslinya dari Microsoft Word kan ada heading 1. Tapi heading 1-nya dia tuh bentuknya kayak gini. Jadi supaya bisa membedakan, kita bikin heading 1 kita tuh di caps lock gitu ya. Terus di sini dimintanya fontnya adalah Cooper Black. Jadi kita cari Cooper Black. Kalau muncul kayak gini kita enter. Oke. Terus font stylenya adalah regular. Jadi nggak usah di bold, nggak usah di italic, nggak usah di underline. Font size-nya adalah 16. Kita ketik 16 di enter. Font color-nya adalah gold accent 4 darker 50%. Jadi font color ini yang ini. Kita klik. Terus gold itu yang satu deret sama kuning. Jadi kalau 50% dia yang ini. Oke, udah benar, udah sama, kita klik. Terus kita masuk ke betulin spacing gitu-gitu ya. Jadi di format, pencet paragraf. Terus indentation-nya kan ini nggak ada 0. Nah, spacing-nya nih, ini kan dia dua-duanya 0, tapi di sini ada 8. Jadi kita harus hapus. Cara hapusnya bisa kalian langsung blok aja 8-nya, terus diganti 0, atau kalau mau manual ya kita klik aja. Gitu, jadi nanti dia akan jadi 0. Terus line spacing-nya pencet yang single. Ini kan multiple, kita pencet single. Terus alignment-nya adalah center. Ini kan left. Kita ganti jadi center. Terus, nah ini.
body text itu penting sekali ya. Jadi kalau kalian ingetnya gini, kalau heading 1, outline levelnya pasti level 1. Kalau heading 2, outline levelnya pasti level 2. Terus kalau heading 3, udah pasti level 3. Tapi kalau normal, pasti dia body text. Jadi kita nggak usah betulin, gitu ya. Nah, sekarang karena kita lagi bikin heading 1, kita pencet yang level 1. Oke, kalau sudah selesai, boleh kita oke. Terus, ini belum selesai, karena di sini ada shading, ada border. Jadi kita pencet lagi ke format, terus kita pencet yang border. Oke, untuk shading kita pencet yang ini. Oke, terus pencet yang fill, yang no color ini kita pencet. Dia minta orange, accent dual, lighter 80%. Orange kan ini. Jadi kita pencet yang ini coba. Nah, ini orange, accent 2, lighter 80%. Jadi kita pencet yang ini. Terus belum selesai sampai sini doang. Ada border. Jadi kita pencet lagi balik ke yang borders. Terus kita scroll ke atas ya. Kita make sure aja bentuknya gimana. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan ada kayak shadow-nya gitu di belakangnya. Nah, kalau ada shadow-nya begini, udah pasti dia pakai yang shadow. Jadi kalian pencet yang shadow. Terus ini boleh digedein, biar kita lihat jelasnya gitu kan. Nah, ini kalau kalian lihat, luarnya tebel, dalamnya tipis kayak yang ini kan. Nah, kalau sudah sama, kita boleh pencet oke. Nah, nanti udah sama kan? Terus kita pencet oke lagi satu kali. Terus kalau begini gimana Ci? Udah biarin aja ya. Ini kita biarin, kita abaikan saja. Terus kita langsung bikin style yang kedua. Caranya akan sama, kita pencet create style, kita langsung modify. Terus kalau ada muncul nih, kalau kayak gini kan based on heading 1. Nah, kita nggak mau sama kayak heading 1 gitu kan. Jadi kita pencet aja ini, terus kita pencet normal. Atau pencet no style juga bisa. Gitu ya, kita pencet aja no style sekarang. Nah, kita ketik name-nya, kita ubah jadi heading 2. Oke, terus formatting. Di font-nya kita ubah jadi Bauhaus 93. Terus dia minta di underline. Underline itu yang U ada garisnya. Underline. Terus font size-nya adalah 14. 11-nya ini kita jadi 14. Terus font color-nya black text 1. Ini sebenarnya kan udah hitam. Tapi kalau mau lebih yakin lagi juga boleh. Jadi pencet aja. Terus pencet yang ini. Oke, terus nah ini spacing before after-nya ini agak beda. Jadi kita pencet ke sini, ke format, paragraf, terus kita betulin spacing-nya. Spacing before. Before-nya adalah 6. Kemudian after-nya adalah 2. Sorry. Nah, ini 6, ini 2. Udah, kalau udah kayak gitu, kita lihat line spacing-nya itu berubah menjadi 1,5 lines. Kita ganti. Terus alignment-nya adalah justified. Pencet yang justified. Terus outline level-nya, ingat karena ini heading 2, pasti levelnya adalah level 2. Pencet level 2. Indentation-nya 0 dan 0, udah benar. Terus dia nggak ada shading, nggak ada border. Ya udah, jadi kita oke. Terus ini oke lagi. Oke, heading 2 udah selesai, kita bikin heading 3. Sama ya caranya, kita masuk ke styles, pencet create a style, terus pencet modify, terus style based on-nya kita ubah ke no style. Terus baru deh kita ketik ini menjadi heading 3. Heading 3. Bentar. Nah, sorry ya guys nih. Heading 3. Terus heading 3 dia mintanya Constantia fontnya, jadi ini kita ganti jadi Constantia. Terus dia mau di bold, mau di italic, mau di underline, jadi aktifin tiga-tiganya. Terus font colornya kita ubah, lupa, font size-nya dia jadi 12, ini masih 14, kita ganti jadi 12. Terus
warnanya, ini kan blue accent 1. Kita cek dulu. Nah, ini blue accent 1. Karena dia darker 50%, ingat-ingat kalau darker 50% pasti yang bawah ini. Oke, ini pencet. Udah selesai. Terus pencet format, terus ke paragraf, terus betulin spacing before after. Ini before-nya jadi 6, after-nya jadi 2. Terus line spacing-nya jadi 1,5, ini ya, multiple, kita ubah jadi 1,5. Terus alignment-nya jadi justify. Terus outline level, ingat heading 3, jadi levelnya level 3. Itu ya, terus indentation-nya 0, shading-nya nggak ada, border-nya juga nggak ada. Jadi kita bisa oke, terus ini juga oke. Oke, karena sudah selesai seperti ini, kita bikin style yang terakhir. Jadi kita pencet style, terus create a style, modify, terus kita ganti namanya jadi normal. Terus ini based on ini biarin aja karena sisanya tuh masih sama. Jadi ini kita ganti jadi Times New Roman. Terus ini juga ada 12, regular artinya ini dimatiin tiga-tiganya. Terus colornya kita ganti jadi black text 1 ini. Habis itu spacingnya agak beda ya, jadi format ke paragraf lagi. Terus ini kita nolin, yang ini kita ubah jadi 8. Nah, sisanya sama 1,5 lines, justified, tapi outline levelnya karena ini normal, maka outline levelnya harus body text gitu. Terus kalau sudah selesai, kita bisa oke. Nah, artinya sudah selesai semua nih stylenya, jadi kita bisa langsung apply aja ya. Jadi kita masukin ke dalam makalahnya. Jadi kita kelompokkan dulu. Yang sama, heading satunya adalah daftar isi. Kemudian karena kita mau blok ini, jangan langsung dipencet, tapi kalian tekan dulu CTRL-nya, baru klik ini sampai sini. Kalau udah CTRL-nya dilepas, oke? Terus turun, nah pencet CTRL lagi, terus di blok, lepas. Habis itu turun lagi, ini terakhir ya, pencet CTRL, terus ini di blok, terus lepas CTRL-nya, kita klik yang styles, klik heading 1. Nah, nanti dia akan berubah semua. Lain, udah benar. Terus kita masukin heading 2 ya, heading 2 yang ini nih. Oke, jadi yang ini adalah yang pertama. Kita pencet CTRL, kita klik yang kedua, terus kita scroll ya, lepas CTRL-nya, kita scroll, kita pencet lagi CTRL-nya, ini, sama ini, gitu. Oke, kalau sudah begini, kita boleh pencet yang styles, kita apply heading 2-nya. Kalau sudah begini, kita lanjut masukin yang heading 3. Jadi kita masukin yang ini, masukin juga yang ini, terus yang ini. Cara biar bareng gini, jangan lupa ditekan CTRL-nya. Terus ini ya, tekan dulu ya CTRL-nya ya, jangan lupa. Oke, terus kita sama caranya style heading 3. Gitu. Terus ini yang terakhir nih. Ini AI, ini. Atau kalian bisa kayak klik aja sampai dia kayak keblok semua gitu loh. Nah, udah begini baru kita apply yang normal. Oke, jangan pencet yang lain dulu karena kita mau langsung bikin paragrafnya condong ke dalam. Caranya adalah ini di ruler, di penggaris ini, kalian tekan yang atas. Ya, yang first line indent kalian tekan, kalian geser dia sampai ke sini. Bebas sih mau kasih sampai 1 doang boleh, mau sampai sini boleh. Bebas. Gitu. Terus kalau udah begini baru kita apply numbering. Oke, kita masuk ke yang bab 1 dulu ya. Di bab 1 ini adalah 1.1.
Jadi di numbering, kita pencet 1.1 kalau ada. Kalau nggak ada, kalian bisa bikin. Caranya adalah pencet yang define new number format. Habis itu, nanti kan muncul kayak gini. Nah, ini tuh memang keblok dari sananya. Jadi biarin aja gitu kan. Jadi kita kayak klik di depannya, di depan sini, pastikan kedip-kedipnya tuh ada di depan. Terus kita ketik 1 titik. Terus kan nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Salah nggak? Nggak. Sebenarnya nggak salah, tapi kan belakangnya tuh ada titiknya gitu kan. Nah, kita mau hapus tuh titik di belakang 1, 2, sama 3. Caranya adalah nih. Kalian lihat di belakangnya ini kan ada titik. Jadi kita hapus itu aja. Jadi tekan hapusnya 1 kali doang. Nah, nanti hilang. Oke? Kalau sudah begitu kalian klik OK. Gitu ya. Oke, jadi karena aku ada di sini, jadi aku langsung klik aja di sini. Terus untuk yang di sini kan masih sama nih. Ini kan 1.1, ini 1.2 gitu kan. Jadi karena masih sama, ini 1.2 juga, jangan pencet tanda panahnya, tapi langsung pencet numberingnya. Langsung klik, nanti dia muncul jadi 1.2. Terus kita mau geser dia ke depan. Ya, kita mau geser dia ke depan. Caranya adalah kalian blok aja nih teknologi sama ancaman. Terus kita geser yang bawah sekarang. Nah, kita geser, nanti dia akan ngegeser gini. Pastikan ininya sampai mentok abu-abu aja. Jangan lewat. Udah gini, kita bikin yang 1.1.1. Yang ini ya. Jadi pastikan kursornya ada di sini. Kita klik, baru kita cari numberingnya. Yang 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 gitu. Jadi pastikan yang berubah adalah angka belakangnya. Oke, tinggal diklik aja. Kalau yang atas berubah, biarin. Oke, jadi kita bisa geser juga kok. Kita bisa geser lagi. Tuh, tinggal digeser aja. Terus karena ini sudah masuk semua, ya udah gitu kan. Kita scroll down ke 1.2, ini kan 1.2.1 kan. Jadi kursornya ada di depan sini. Kita ke numbering, kita cari 1.2.1 yang kayak gini. Jadi pastikan yang belakangnya yang berubah 1, 2, 3. Jangan yang di tengah-tengah. Ya, karena sudah kita bisa klik. Terus karena ini tidak berubah, kita bisa scroll ke bawah lagi. Oke, sekarang kalau yang ini kan ini 2.1, 2.2. Nah, kita pencet nih yang di depan. Terus kita pencet lagi numberingnya, kita cari yang 2.1. Nih, 2.1, 2.2.3 gitu kan. Nih, yang berubah adalah yang belakangnya. Kalau sudah, ini juga yang di depan, langsung pencet numberingnya. Oke, terus sama kayak tadi kita blok, kita tarik ke depan. Kalau sudah, yang ini juga kita ubah jadi 2.1.1. Oke, aku cari dulu. Nih ya, 2.1, ini 1, 2, 3 yang berubah di belakang udah bener. Jadi kita klik yang ini, terus yang di depan sini kita klik, terus langsung pencet numberingnya. Oke, karena sudah begini, yang ini juga nggak berubah, jadi yaudah kita bisa turun ke bawah. Ternyata yang berubah yang ini gitu. Tapi nanti sekalian aja kita masukin yang ini. Kita ubah jadi 2.2.1. Nih. Nah, baru sekarang kita geser. Kenapa gesernya belakangan? Karena takutnya nanti waktu kita apply ini, nanti yang ini ikut geser lagi gitu. Jadi kayak kerjanya 2 kali gitu kan. Oke, kalau udah biasanya aku akan mengerjakan daftar pustaka. Oke, di daftar pustaka itu kita pencet ke tab reference. Jadi kita pencet reference. Kalau di tempat aku agak loading karena aku pakai Mendeley. Gitu ya. Kita tunggu aja. Oke, nih. Udah masuk ke reference. Ini bedanya ya. Kalau di aku memang ada Mendeley Cite-O-Matic-nya. Abaikan aja kalau di kalian nggak ada, karena di kalian pasti cuma ada citations and bibliography.
Jadi kita pencet yang ini. Terus kita make sure stylenya adalah Chicago. Terus kita pencet insert citation. Terus pencet add new source. Oke. Nah, kita mau mulai masukin yang pertama nih, yang Pratama Reza. Nah, ini type of source-nya kita harus bisa bedain yang mana buku, yang mana jurnal. Kalau jurnal, dia pasti ada kata kuncinya kayak gini. Jurnal Pendidikan dan Teknologi, ini halamannya. Ini juga jurnal. Nah, kelihatan kalau buku tuh gimana? Ada ininya nih. Ada kotanya. Jadi ada Bandung, Pustaka Edukasi Nusantara. Nah, kalau ini baru buku. Nah, karena kita mau masukin yang Pratama Reza, ini adalah jurnal. Jadi kita ganti dulu nih bukunya jadi jurnal artikel. Oke, terus autornya supaya nggak salah, jadi kita pencet edit aja. Oke. Last name-nya, last name pasti Pratama. Jadi pencet Pratama. Pratama. First-nya adalah Reza. Habis itu di enter lagi karena penulisnya cuma satu. Title-nya, judulnya adalah Kecerdasan Buatan dan Tantangannya dalam Sistem Pendidikan Indonesia. Oke, jurnal name-nya adalah Jurnal Pendidikan dan Teknologi. Oke, tahunnya ini 2022. Terus page-nya itu yang belakang nih 134 sampai 145. Terus kalau udah di-input semuanya seperti ini, kita bisa enter. Oke, nanti muncul kayak gini, tadi muncul tab researcher, ya kita hapus aja. Terus pencet lagi, karena kita mau masukin lagi ya, terus kita pencet add new source. Terus ini masih jurnal nih, masih jurnal, tapi penulisnya ada dua. Jadi kita pencet autornya. Last name yang pertama adalah Puspitasari. First name-nya adalah Indah. Terus kita add, enter satu kali ya. Terus autor yang kedua namanya Muhammad Surya. Kalau kayak gini Muhammad adalah first name, Surya adalah last name. Gitu ya. Jadi last-nya adalah Surya, first-nya adalah Muhammad. Terus kita enter lagi. Nah, begini. Terus title-nya adalah yang ini, Kecerdasan Buatan sampai Indonesia. Jadi kita copy paste. Oke, kalau sudah kita masukin nama jurnalnya. Terus tahunnya adalah 2023. Page-nya adalah 22 sampai 35. Kalau sudah di-input seperti ini, kita bisa enter. Nah, nanti muncul lagi nih Puspita and Surya. Terus yang terakhir, kita masukin lagi di citations, kita masukin insert citation, terus add new source. Oke, karena ini adalah bentuknya buku, jadi type of source-nya kita ganti lagi ke book. Terus nama autornya, nama penulisnya adalah Rahman DD. Add. Ya, kita enter 2 kali title-nya, kita copy paste saja. Oke, tahunnya adalah 2022. City-nya adalah Bandung. Publisher-nya adalah Pustaka Edukasi Nusantara. Kalau sudah di-input, boleh di-enter. Oke, nanti muncul 3 begini. Bisa kita hapus saja 3-3-nya. Oke, terus kita masukin bibliografi. Caranya sama ya, kita pencet ke sini, terus kita pencet bibliografi. Terus pencet yang paling atas. Oke, ini kita hapus saja nih bibliografi yang atas. Karena ini nempel kayak gini, sebenarnya kita kayak kita akalin aja, jadi kita ke tab home, terus ke sini kita remove space before paragraph, nanti dia akan agak mepet. Terus ini size-nya, ini kan 16 nih, jadi dia kan gap-nya lumayan besar. Kita ubah aja ke angka 1, terus enter.
Tuh, dia jadi agak lebih mepet kan daripada yang sebelumnya. Terus kita blok ini semua, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Terus bisa di tap aja, ini fontnya 11 jadi 12. Terus kita bikin dia rata kiri kanan. Tuh. Oh, sama ini, line spacingnya kita ubah jadi 1,5. Udah deh, kalau sudah begini kita bikin ini ya, page number. Oke, jadi tips bikin page number kita harus bisa bedain yang mana yang harus kita pisah. Jadi kalau di sini yang harus kita pisah itu adalah ini biarin ya, ini biarin nih. Kita mulai pisah dari bab 1. Jadi karena pokoknya patokannya waktu kita kayak numbering page numbernya udah mulai berubah. Tadi kan Arab nih, salah, Romawi. Ini kan Romawi. Terus kita ubah jadi Arab. Jadi yang di sini yang harus dipisah. Terus turun lagi. Ini masih sama. Nah, yang di sini adalah hilang kan? Yang di sini hilang artinya di page yang ini, di daftar pustaka ini yang harus kita pisahin, ya. Jadi yang kita pisahin cuma 2. Yang kita pisahin adalah di bab 1. Kita klik di depannya bab 1 nih, sampai kedip-kedip di depannya. Habis itu kita pencet ke layout. Terus pencet yang ini. Kita insert next page. Yang ini ya. Terus kita pencet aja 1 kali. Dia memang tidak berubah. Biarin aja, jangan dipencet lagi. Karena kalau dipencet lagi dia akan turun ke bawah. Oke, terus bab 2 biarin. Terus kita pisahin di daftar pustaka. Di sini ya, pastikan dia kedip-kedip nih di depannya D. Terus pencet yang ini. Pencet lagi next page. Gitu. Nah, kalau sudah begini, sudah kita break, sudah kita pisahin. Jadi kita udah bisa nih kalau mau mulai edit-edit bawahnya gitu kan. Terus kalau page numbernya seperti ini, jujur aku sih biasanya aku akalin aja. Jadi kalau kalian punya cara lain, boleh. Kita mulai dulu ya. Kita mulai aja. Nih, kalau biasa nih aku agak naikin. Ini sampai, jadi kita enter gitu ya. Kayak biasa, kita enter. Terus kita letakin kursor kita di paling atas. Terus kita pencet di sign. Di situ kita pencet page border. Terus kita pencet yang border. Jadi sama kayak mail merge di waktu UTS ya. Kita pencet yang atas nih. Yang atas ini kita biarin ini aja, tapi width-nya kita ubah jadi kira-kira aja, kira-kira ya 2,4 gini ya. Terus kita klik yang atas. Habis itu klik OK. Nah, nanti dia akan muncul line seperti ini. Oke, garis seperti ini. Terus kita baru insert page number-nya. Kalau aku biasa sih aku akalin, jadi pencet header dan footer, balik lagi, habis itu bottom of page. Aku nggak pencet yang ini, aku cari yang lain yang bentuknya adalah shape. Nah, kayak mana ya? Tunggu. Nah, yang kayak gini nih. Nih, yang kayak gini. Pencet aja nih. Ops. Hilang ya. Nah, kita turunin dulu kursornya. Terus kita balik lagi. Terus pencet yang ini. Tetap hilang. Tunggu. Ya, bentar ya. Ini juga nggak buka sih. Terus ya, kita coba aja pakai yang ini.
Terus kita misalnya jelek guys, tunggu ya. Jadi kita pencet page number, bottom of page. Nggak apa-apa kita pakai yang ini karena ini bisa digeser-geser. Bentar ya. Ininya kita ubah dulu, jangan inline with text, tapi kita bikin aja dia true text gitu ya. Terus jadi dia bisa digeser-geser nih. Nah, kalau sudah begini, shape-nya ini kita ubah warnanya, kita ubah jadi warna hitam. Kita ubah jadi hitam. Terus karena ini ada dua, kita ubah dua-duanya jadi hitam. Yang luar juga jadi hitam, terus lainnya juga jadi hitam. Nah, kalau sudah begini, ya udah biarin aja. Ya. Terus ini angkanya kita ubah dia menjadi rata kanan, jadi Ctrl sama R. Oke, jadi begini. Ini bisa dipisahin ini dong. Ntar dulu, jadi ini kita hapus aja nih. Caranya adalah kita hapus. Nah, kita hapus aja, langsung di delete gitu ya. Nanti sisa ininya doang. Oke, kalau sudah begitu kita coba bikin garisnya. Sebenarnya cara lainnya adalah kita bikin shape yang pakai garis ini. Jadi kita garis dari sini, misalnya kita garisin ke sini, tapi pastikan lurus gitu ya. Kayak gini, terus kita kayak gini, kita ganti ya, outline-nya kita ganti hitam, terus baiknya kita tebelin gitu. Nih kayak gini. Kalau gini salah nggak? Nggak. Ini juga benar. Gitu ya. Terus kalau udah begini, kita masukin Trisakti School of Management. Caranya adalah kita masuk ke insert. Seperti biasa, aku akan pakai text box. Jadi kalau di aku di sini ada draw horizontal text box. Kalau kalian munculnya insert text box gitu ya, itu langsung dipencet aja. Atau draw text box gitu langsung masukin. Oke, karena ini ada begini, kita pencet yang add horizontal. Terus kita ketik deh. Trisakti School of Management. Oke, jangan lupa dihapus dulu ini jadi no fill, ini juga no outline. Terus kita geser ke sini, terus kita ganti dulu deh fontnya. Fontnya ini adalah Times New Roman. Jadi kita Times New Roman. Kita gedein fontnya jadi 12. Kita tarik. Dah, kalau udah begini, ini udah bener. Kan? Bentuknya sama. Mirip. Nggak sama, tapi mirip. Dan itu tidak apa-apa. Gitu ya. Oke, kalau sudah begini, kita mulai pisah-pisahin. Jadi kita ganti nih di cover. Ini kan dia nggak mau ada nomor. Jadi di header dan footer, nanti di options-nya, kalian pencet yang different first page. Tuh, nanti dia hilang. Terus kita scroll down ke bawah di bagian daftar isi. Ini kan harusnya adalah angka Romawi. Jadi kita pencet di page number, kita pencet format page number, kita ubah menjadi angka Romawi. Terus pencet OK. Nah, nanti dia jadi angka Romawi, tapi Romawinya angka 2 gitu ya. Terus kalau di sini kita scroll ke bab 1, bab 1 masih tulisannya 3. Salah nggak? Nggak. Karena memang benar yang diminta adalah angka Arab ya, angka yang biasa nih, angka normal. Tapi ini seharusnya angkanya nggak 3, tapi 1 gitu. Jadi caranya adalah kita matiin dulu link to previous. Fungsinya apa? Fungsinya kayak supaya kalau misalnya kita mau ganti nih, ini kan kita mau ganti angkanya jadi 1. Nah, yang atas ini nggak ikutan keganti juga gitu. Jadi kita
matiin dulu link to previous-nya tadi, terus kita ke page number, pencet format, terus kita klik yang start at 1, terus kita klik OK. Nah, dia udah berubah jadi angka 1, terus kita turun ke bawah, ini juga udah jadi angka 2, udah benar. Nah, terus daftar pustaka. Daftar pustaka itu selalu tidak ada nomor halamannya. Jadi, sama kayak tadi, kita matiin link to previous. Habis itu, kita pencet yang options, terus kita pencet different first page. Nah, nanti dia akan hilang gitu. Oke, kalau sudah begini, kita kan sisa bikin daftar isinya ya. Nah, tapi sebelum kalian bikin daftar isinya, kan kalau kalian notice, di daftar isi itu selalu ada yang namanya halaman judul. Nah, karena halaman judul adalah yang ini ya, nah kita blok aja nih yang ini nih. Nih, kita blok, terus kita pencet style. Nah, terus kita pencet yang heading 1 yang ini nih, yang fontnya biru. Tapi jangan langsung diklik, kamu klik kanan, terus pencet yang update heading 1 to match selection. Nah, jadi dia nggak akan berubah jadi biru, dia akan mengikuti font kita gitu. Oke, kalau udah selesai baru kita bikin daftar isi. Pastikan kursor kalian di sini, kedip-kedipnya di sini, terus pencet lagi ke tab preference, terus pencet table of contents, pencet lagi, terus pencet lagi yang paling atas. Nah, nanti muncul kayak gini, seperti biasa contents-nya kita hapus. Terus kalau kita lihat di sini kan mepet. Jadi kita balik lagi ke home, sama kayak tadi kita hapus spacing-nya. Remove, terus ini kita jadiin 1. Nah, ini gini. Terus ini peran teknologi AI, sampai ke sini kita blok, kita ubah jadi halaman judul. Setelah itu kita hapus ini angka 3 yang di daftar pustaka, jadi kita blok angka 3-nya kita blok, habis itu kita hapus. Terus kita blok semua ya, daftar isinya dari atas sampai bawah kita blok. Terus kita ubah nih, ini kan fontnya masih Calibri, kita harus jadi Times New Roman. Fontnya jadi 12, terus juga ini, spacingnya jadi 1,5. Oke, kalau udah begini sudah selesai deh Word lanjutan kita. Udah begini doang, gampang kan? Terus kita lanjut bikin yang Power BI ya. Nih, yang Power BI, Yuki Matcha. Aku sambil buka, sorry, salah. Nah, aku sambil buka Power BI, aku coba kecilin dulu. Nah, oke. Kita masuk ke blank report, nanti munculnya seperti ini. Terus kita import data from Excel. Oke. Nah, kita masukin yang Yuki Matcha ya, sesuai ini, sesuai namanya Yuki Matcha. Kita pencet, klik lagi open. Oke, ini sih tulisannya Yuki Matcha, produsen minuman matcha. Terletaknya di Jepang, 5 cabang utama di Tokyo, Osaka, Yokohama, Nagoya, dan Sapporo. Untuk menjaga kualitas produk dan layanan, perusahaan rutin melakukan evaluasi kinerja bulanan. Kemudian kita ditugaskan untuk menyusun laporan kinerja perusahaan selama 1 tahun penuh menggunakan Power BI. Dan fungsinya adalah untuk mengambil keputusan gitu kan. Terus ini informasi yang dibutuhkan. Sheet yang kita gunakan adalah sheet penjualan, jadi penjualan, persediaan, dan spoilage. Nah, kalau sudah begini, nih, kita perlu untuk melakukan proses transform. Jadi kita pencet transform data. Nah, nanti muncul deh Power Query Editor. Oke, terus kita mulai dari sheet penjualan. Jadi kita make sure sheet yang kita pencet adalah penjualan. Nah, kita di sini disuruh bikin kolom baru
dengan nama net profit yang selisih antara penjualan HPP beban. Terus data type-nya adalah whole number. Jadi kita pencet add column, ya, add column, jangan transform, oke? Add column, terus klik yang custom column, terus nama kolom barunya adalah net profit, selisih antara penjualan, jadi penjualan, kita pencet insert, terus HPP dikurangi, ketik ya, minus HPP, nih HPP, insert, terus beban, terus insert, ininya lupa di minus. Ini ya, nanti jadi minus. Tadi kalian hapus aja juga nggak apa-apa. Kita masukin lagi, terus baru kita oke. Nah, muncul kolom baru net profit, pastikan data type-nya adalah whole number. Cara mastinnya gimana? Nih, whole number itu selalu bentuknya kayak gini, 1, 2, 3. Tapi kalau di sini masih ABC, terus ada 1, 2, 3, udah pasti salah. Itu, jadi kita pencet dulu, terus kita ganti jadi whole number. Nah, kalau sudah benar, kita masuk ke sheet yang kedua, sheet persediaan. Nah, di sheet persediaan, kita bikin kolom baru dengan nama kode, dengan mengekstrak kolom kode produk untuk mendapatkan 2 huruf terakhir saja tanpa menghilangkan kolom tersebut. Oke, kemudian kolom baru, kode tersebut diletakkan oke. Jadi kita cari nih, kode produk ini, kita blok. Terus masih di add column, kita pencet extract, terus kita pencet last karakter karena kita mau ambil 2 huruf terakhir. Jadi kita pencet last karakter, count, berapa banyak yang mau kita ambil? 2. Jadi kita ketik 2, habis itu oke. Nah, muncul ini, tapi namanya kan last karakter. Ya kita harus ganti. Cara gantinya, ya kalian langsung klik aja nih 2 kali. Oke, diklik 2 kali, terus ganti jadi kode. Habis itu kita letakkan di sebelah kanan kolom kode produk. Jadi di sini. Dah. Habis itu di bagian spoilage. Ya, di spoilage. Ini kan bentuknya seperti ini. Ini harus kita transform dulu karena seharusnya tidak seperti ini. Jadi caranya kita pencet transform, terus kita pencet transpose. Nah, nanti dia jadi bentuk begini. Oke, sudah benar. Habis itu kita pencet yang use first row as headers. Nah ini udah benar. Habis itu, nih bikin kolom baru dengan nama biaya penyimpanan. Perkalian antara unit cacat dengan biaya gudang. Data type-nya whole number. Sama kayak tadi, kita harus ke add column dulu. Terus pencet custom column. Terus ini kita ganti nama jadi biaya penyimpanan. Perkalian antara unit cacat dimasukin. Kalau kali, perkalian nggak bisa pakai X, ya. Tapi kita harus pakai bintang. Kita bintang dengan biaya gudang. Nah, ini baru unit cacat dikali biaya gudang. Habis itu kita pencet OK. Nah, muncul seperti ini. Pastikan data type-nya adalah whole number. Oke, kalau udah selesai kita bisa ke home, terus kita pencet close and apply. Oke, kita tunggu dia loading. Oke. Nah, kalau sudah loading, udah selesai, kita baru manage relationship-nya. Caranya adalah kita pencet yang ini nih, yang model view. Nah, termasuk yang ini. Kan ada 3 nih, aku tarik dia ke bawah supaya lebih gampang aja lihatnya. Nah, hapus relationship yang ada terlebih dahulu jika ada. Kebetulan di sini nggak ada relationship. Jadi kalau misalnya ada, harus kita hapus. Terus, yang mau kita gabungkan, itu unit akhir di penjualan, unit akhir di persediaan dan spoilage. Nih, unit akhir di persediaan ya, persediaan, spoilage, unit akhir kita tarik nih.
Nah, ini hubungannya many to many, filternya dua arah, many to many, terus both. Terus ya udah, artinya kita langsung save aja. Oke, udah muncul relationship-nya, terus kita lanjut produk di penjualan dan persediaan. Penjualan, persediaan yang dihubungkan adalah produk. Jadi produk dari sini kita tarik ke sini, terus kita save. Oke, kalau mau mastiin apakah relationship-nya udah benar, ya kalian tinggal klik aja. Nih, nanti dia kayak keblok nih. Nih, kalau yang ini, nah kayak gitu. Tuh ya, kayak gitu buat mastiin ya. Oke, kalau sudah selesai kita bisa langsung balik ke report view. Oke, kita masuk ke page satunya. Tipe ukuran page-nya adalah 16:9. Jadi kalau kita mau pastiin, pencet yang ini. Terus pencet canvas setting, terus type-nya 16:9. Terus nama page-nya adalah Yuki, jadi kita ganti ya, jadi Yuki. Terus background halaman, warnanya adalah ini, transparansinya adalah 0%. Jadi sama ke sini, terus pencet yang canvas background, terus color-nya nih yang mau kita ganti, jadi kita pencet more color, terus kita blok nih yang A sampai F, terus kita Ctrl C, terus kita copy aja nih ke sini. Nah, udah, terus transparansinya 0%, jadi kita ganti ini 100 jadi 0. Oke, kalau sudah selesai kita insert nih. Dia minta ada nama perusahaan di tengah-tengahnya, jadi kita pencet nih yang insert, masukin text box. Oke, kalau aku biasanya ganti dulu di awal, jadi fontnya kita ganti nih, Trebuchet kita ganti aja nih. Habis itu size-nya jadi 40, kita klik 40, terus bold, italic, terus dia minta di rata tengah, terus font color-nya kita ubah juga nih. Jadi kalau mau ganti font color, kita pencet yang tanda panah, terus pencet yang more color sama kayak tadi, kita blok yang ini, kita Ctrl C, terus kita blok yang ini, kita Ctrl V. Oke, kalau sudah begini, kita bisa ketik namanya adalah tadi Yuki Matcha. Oke, kalau sudah selesai boleh ditarik aja, kayak disesuaikan aja gitu. Nih, kalau aku kayak ditarik aja ke tengah, terus ini kita mau hilangin backgroundnya. Kalau mau hilangin backgroundnya adalah di bagian efek di general. Ini kita pencet, nah ini backgroundnya kan on, jadi kita pencet dia supaya dia mati, jadi off. Oke, terus kita mau bikin visualisasi sekarang. Visualisasi yang kita buat, yang pertama adalah area chart. Jadi kita pencet area chart yang ini, yang bentuknya kayak gunung. Kita pencet. Oke, terus ini boleh kita buka dulu semuanya. Terus isinya adalah sum of penjualan by product dan kota. Sama kayak waktu KP, aku bilang kalau di Power BI sebenarnya kita bisa loh langsung pencet-pencet gitu kan. Nah, ya udah nih maksudnya pencet-pencet tuh kayak gini nih. Jadi misalnya nih, ini kan penjualan. Kita pencet nih, klik aja nih penjualan by produk, mana produk ini, kita klik lagi terus dan kota. Kotanya di sini. Nah, sebenarnya kalau kalian mau tarik-tarik juga bisa. Kalian cuma perlu ingat ini. Y-axis isinya adalah selalu angka. Cara bedain angka dan bukan angka adalah kelihatan di bagian depannya. Jadi kalau misalnya ada angka, di depannya tuh ada ini nih. Yang bentuknya kayak E. Ya, yang bentuknya ada E, ini adalah angka, gitu ya. Jadi kita masukin penjualannya ke Y-axis. Terus X-axis, dia pasti selalu yang nggak ada E-nya. Jadi yang nggak ada simbolnya, itu udah pasti dia masuk ke X-axis. Ini kita masukin produk di sini. Terus, kota yang terakhir ini, karena ini area chart, dia udah pasti masuknya ke legend. Jadi kita masukin kota ke legend.
Bedanya apa sih kalau misalnya kotanya nggak dimasukin ke legend gitu kan? Nih, aku coba nih. Nih, kalau misalnya kotanya kita masukin ke x-axis, nah bentuknya akan berubah. Tapi kalau misalnya kotanya kita masukin ke legend, nah ini baru yang namanya area chart gitu. Kalau bagian atasnya sih dia pasti nggak akan berbeda sih, pasti akan sum of penjualan by product and kota gitu. Oke, kita lanjut aja ke scatter chart yang kedua. Kita pencet yang ini, scatter chart. Isinya adalah sum of HPP dan sum of beban by product dan kota. Nah, nanti dia akan bentuknya seperti ini. Ini juga sama ya, value-nya adalah produk, ini juga kayak gini. Oke, karena ini kalau untuk scatter chart dia pasti ada value-nya gitu kan. Nah, kalau kayak gini kasusnya x-axis dan y-axis pasti yang ada simbolnya di depan gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk area chart, untuk line chart, kan line chart kayak gini. Nah, ini juga sama nih kayak area chart nih bentukannya. Gitu ya. Jadi kalau untuk line chart dan area chart, x-axis isinya pasti yang tidak ada simbolnya. Tapi kalau untuk scatter chart, x-axisnya sudah pasti yang ada simbolnya juga sama kayak y-axisnya. Jadi yang nggak ada simbolnya di depan, masuknya ke value dan juga legend gitu. Oke, terus kita lanjut aja ke funnel. Funnel itu yang ini. Oke, di funnel kita disuruh bikin count of unit terjual by kota. Jadi sama ya. Kita langsung klik aja unit terjual by kota. Nah, udah begini, terus kita langsung bikin waterfall chart. Ini yang sebelahnya funnel. Waterfall chart kita menginformasikan sum of biaya gudang. Jadi biaya gudang by kota dan unit akhir. Nah, sudah. Terus yang terakhir adalah cart. Ini cart yang 1, 2, 3, ini namanya cart. Oke, jadi cart kita menginformasikan average unit terjual. Jadi kita cari unit terjual, terus karena ini masih sum, kita ganti caranya pencet yang ini, kita ganti jadi average. Nah, kalau sudah begini, kita harus pastikan setiap visualisasi terintegrasi satu dengan yang lain. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita pencet yang ini, nah ini ada yang berubah ya. Nih, kayak ini sama ini berubah. Terus kalau misalnya kita pencet yang ini, nih, ada yang berubah kan? Kayak aku pencet ini aja. Nah, nih, berubah kan? Gitu. Pasti dia ada yang berubah. Gitu deh. Nah, oke, kalau sudah selesai kita masuk ke page 2. Jadi kita klik yang ini, kita bikin page baru. Page size-nya sudah pasti 16:9. Terus nama page-nya adalah Matcha. Oke, kita ganti background-nya di type yang sama ya. Di sini kita ke canvas background. Color-nya kita ubah ke more color. Terus ini kita block, kita copy paste, sini kita paste, transparansinya ubah jadi 0. Nah, terus kalau di sini kita diminta untuk input nama dan name. Jadi sama ya, kita masukin text box. Ini fontnya adalah Courier New. Kita cari ini yang ini, size-nya adalah 32, italic, underline, rata kanan. Font color-nya 0000. Ingat kalau 000000 ini adalah hitam. Jadi kita make sure aja di hitam gitu. Terus kita ketik deh nama ini gitu. Oke, terus kita tarik ke sebelah sini. Terus kita matiin background-nya ya. Di effect pencet yang background-nya kita off. Oke, kalau sudah selesai, ini adalah visualisasi yang harus kita bikin.
Yang pertama adalah pie chart. Pie chart yang ini. Kita pencet. Isinya adalah sum of unit terjual by kode produk, sum of unit terjual by kode produk. Nah, terus gauge. Gauge itu yang ini, kayak speedometer. Ini informasinya adalah count of unit cacat. Unit cacat kita pencet. Oke, ini kan masih sum of. Kita ganti jadi count. Count of unit cacat. Oke, kalau sudah selesai, kita pencet yang tree map. Tree map yang ini. Oke, ini adalah tree map. Menginformasikan sum of biaya gudang kita klik. Sum of biaya penyimpanan kita klik. By kode produk. Kita pencet yang ini. Nah, nanti dia akan kepisah-pisah sendiri. Terus 100% stack column chart. Oke, yang ini kita klik. Terus menginformasikan sum of penjualan, sum of HPP, dan sum of beban by product. Oke, sudah begini, terakhir isinya adalah cart. Oke, cartnya isinya first kota, di kota first kota. Oke, ini udah benar. Terus kita coba apakah dia, nah, ini gerak ya, ini gerak. Nah, sudah. Nah, kalau dia terintegrasi, kalau dipencet satu, yang lain ikut berubah, gitu. Nah, artinya sudah benar, gitu ya. Oke, thank you semuanya. Sukses untuk UAS-nya, kuisnya juga semoga nilainya bagus-bagus.